Kelampok. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekolah Minggu GKJ Kelampok? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Baiklah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara ibadah sekolah Minggu GKJ Kelampok pada saat ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Umi dan guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap prokes atau taat kepada prokes, yaitu yang pertama mencuci tangan, menjaga jarak, jangan berkerumun. Jangan lupa kita harus memakai masker. Kalaupun kita di rumah, dimanapun kita berada, kita harus memakai masker supaya kita tetap sehat. Shalom anak-anak sekolah minggu GKJ Kelampok. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, semuanya sudah bersukacita ya. Marilah kita lanjut dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Lilis pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak yang terkasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang bisa menyertai dan melindungi kami. Pada kesempatan yang indah ini, Engkau berikan kesempatan pada kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau siapkan anak-anak kami, supaya mereka mengerti dan mematuhi akan firman Tuhan. Bukalah mata hati mereka ya Tuhan, urapilah mereka masing-masing. Kami juga serahkan Mbak Lilis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami semua Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dengan menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kalian berdoa semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub, perjanjian lama ya. Dari kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ke-10. Ayub pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Kalian akan bacakan. Adik-adik di rumah silahkan menyimak melalui Alkitabnya masing-masing ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap setia. Tetap setia. Nah, dalam bacaan yang tadi kita baca, yang tinggal di tanah Uz yang bernama Ayub. Salah satu hal yang menarik dari kitab Ayub adalah dalam kitab ini Tuhan Allah dengan jelas menyatakan kalau dia itu bangga dengan Ayub. Tuhan Allah bangga sama Ayub. Kenapa Tuhan bangga sama Ayub? Dikatakan di dalam ayat 3 di sana Tuhan kan tadi memuji Ayub ya, di depan iblis secara langsung dia muji-muji Ayub. Tuhan bilang tidak ada seorang pun di bumi itu yang seperti Ayub, yang begitu saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi adik-adik, Ayub ini memang seseorang yang memiliki karakter kerohanian yang baik ya. Buktinya apa kalau Ayub itu
seorang yang punya karakter kerohanian yang baik. Salah satu buktinya, bukti yang pertama itu meski Ayub dalam sekejap kehilangan anak-anaknya dan seluruh hartanya, dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia dengan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah tahu berapa jumlah anak-anaknya Ayub? Berapa? Ayo, anaknya Ayub ada berapa? Nah, ya, anak Ayub itu ada 10 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Adik-adik, dalam waktu singkat Ayub kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal. Bayangkan betapa sedihnya hati Ayub karena kehilangan anak-anak yang dia cintai, yang dia kasihi. Selain itu dia juga harus kehilangan seluruh harta bendanya, adik-adik. Kalau adik-adik tahu, harta benda Ayub itu ada banyak loh. Jadi Ayub itu diceritakan dia punya 7.000 ekor kambing domba. Dia juga punya 3.000 onta. Terus Ayub diceritakan dia juga punya 500 pasang lembu dan 500 keledai. Wah, banyak banget ya hartanya Ayub. Ayub memang wong sugih ya adik-adik. Tetapi dikatakan dalam pasal 1, dalam sekejap Ayub kehilangan semuanya itu. Anak-anaknya dan juga seluruh harta bendanya. Tapi meskipun dia kehilangan semuanya itu, dikatakan dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Kemudian adik-adik, selain kehilangan anak dan hartanya, Ayub juga mengalami kesusahan lagi. Kesusahan yang lain. Dalam bacaan yang hari ini kita baca itu ya, dikatakan apa? Dikatakan seluruh tubuhnya terkena bara yang busuk dari kepala sampai ke telapak kakinya. Adik-adik itu tahu bara apa ya? Bara itu penyakit kayak jenis bisul, jenis wudun yang ada nanahnya itu loh. Jangan ditanya rasanya kayak apa. Kalau yang pernah wudunan pasti tahu. Rasanya sakit, pegel, terus juga gatal-gatal, terus juga bau. Pokoknya melebihi wudun lah ya sakitnya. Dan Ayub menderita ini bukan cuma di bagian-bagian tubuh tertentu, tetapi di seluruh tubuhnya, mulai dari kepala sampai ke telapak kaki. Bahkan saking gatalnya, dikatakan tadi kan di Ayub 2 pasal 2, saking gatalnya Ayub menggaruknya dengan sekeping beling. Coba kita bayangkan adik-adik, betapa menyedihkan keadaan Ayub saat itu. Udah dia sedang berduka karena anak-anaknya meninggal. Dia juga udah gak punya uang lagi, gak punya harta benda lagi, semuanya habis. Dan sekarang dia itu sakit dari kepala sampai kaki. Tapi yang luar biasa dari Ayub adalah dalam hal ini Ayub juga tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau dipikir-pikir itu luar biasa banget ya penderitaannya Ayub. Udah harta bendanya ludes, habis, terus dia harus kehilangan anak-anaknya juga, meninggal, terus sekujur tubuhnya juga terkena sakit yang menjijikkan. Tetapi dalam keadaan yang demikian pun dia itu tetap bertahan dalam kesetiaannya sama Tuhan. Kesetiaan Ayub pada Tuhan itu melebihi penderitaan yang dia alami. Dan Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sangat indah. Di ayat yang ke-10, kita lihat ya, di ayat yang ke-10, dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk gitu ya. Apakah kita cuma mau menerima yang baik-baik tok dari Tuhan, tapi nggak mau menerima yang buruk gitu ya. Artinya apa? Artinya menjadi anak Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari rasa sakit. Kita bebas dari rasa sedih. Bukan berarti menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari rasa sakit. Kita bebas dari rasa sedih.
bukan berarti kita bebas dari rasa kecewa. Enggak ya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus siap ketika suatu saat nanti kita mengalami kesedihan. Ketika nanti suatu saat kita kecewa dan sebagainya. Yang penting ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, kita tidak berbuat dosa. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita harus tetap percaya sama Tuhan dan setia tentunya pada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui kisah Ayub ini kita belajar tentang satu hal yang penting, yaitu untuk tetap setia pada Tuhan dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita harus tetap percaya dan setia pada Tuhan. Karena selama kita masih hidup di dunia, tentunya kita nggak akan selalu merasa senang terus gitu ya. Kita nggak mungkin senang terus hidup di dunia gitu ya. Pasti kita juga akan mengalami yang namanya sedih, namanya kecewa, atau mengalami hal yang menyakitkan. Tapi melalui kisah Ayub ini, kita diingatkan bahwa dalam keadaan senang atau sedih, sehat atau sakit, kita harus tetap setia pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong saya, dan juga adik-adik sekalian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dititipkan kepada guru sekolah minggu terdekat dari rumah kalian ya. Marilah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.